Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Insyaallah untuk sesi kali ini kita akan membahas terkait syirkah, di mana ada beberapa macam syirkah di dalam fikih muamalah, di mana syirkah secara bahasa berarti adalah perkumpulan. Secara istilah berarti transaksi bersyirikat, berkumpul antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dalam satu usaha, di mana nanti keuntungan dan juga kerugian menjadi tanggungan bersama. Sehingga unsur-unsur dari syirkah ini mesti terpenuhi setidaknya 4 hal. Yang pertama ada al-aqidan, dua pihak yang bertransaksi, dua ataupun lebih, di mana syaratnya mesti baligh dan juga ahli, cakap dalam melakukan transaksi syirkah tersebut. Rukun yang kedua adalah adanya sighot, ijab dan juga qabul yang dilakukan antara pihak dengan pihak yang lainnya. Kemudian unsur yang ketiga adalah adanya objek akad syirkah, baik itu berupa harta, modal, ataupun berupa kerja, yaitu usaha. Kemudian rukun yang terakhir yang mesti dipenuhi dalam syirkah adalah adanya pokok-pokok perjanjian. Jadi ada klausul-klausul di dalam MOU yang dibuatkan antara pihak-pihak yang berkongsi. Adapun syarat dari syirkah adalah lafaz perjanjian, sigot dalam perjanjian itu mesti jelas, adanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ditetapkan di awal perjanjian. Kemudian syarat yang kedua, anggota dalam syirkah adalah orang yang cakap dalam bertindak, ahli tadi. Kemudian adanya keridhaan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dalam bersyarikat. Kemudian modal dapat dihitung dengan nilai uang ataupun dapat diuangkan. Selanjutnya pembagian dari syirkah. Syirkah dalam hal usaha di sini ada syirkah amlak dan juga syirkah al-uqud. Syirkatul amlak adalah syirkah yang terjadi atas kepemilikan suatu barang di mana tanpa adanya akad di antara satu dengan yang lainnya dalam memiliki barang tersebut. Semisal warisan, di mana ahli waris berkongsi dalam satu kepemilikan barang tanpa adanya akad, tapi langsung mendapatkan barang tersebut sebagai milik bersama. Kemudian pembagian syirkah yang kedua yang disebut dengan syirkatul uqud, yaitu adanya transaksi di antara dua orang ataupun lebih yang masing-masing setuju untuk memberikan modal dan mereka setuju berbagi keuntungan dan juga kerugian. Nah, itu adalah syirkatul uqud, adanya transaksi terlebih dahulu dalam perkongsian suatu usaha di mana nanti keuntungan dan kerugian dibagi. Sebab semangat dari syirkah di dalam Islam al-ghunmu bil ghurmi, untung sama untung dan rugi sama rugi. Jadi tidak hanya profit sharing tapi juga loss sharing. Adapun syirkatul uqud itu dibagi ke dalam 5 pembagian syirkah. Yang pertama yang disebut dengan syirkatul inan. Syirkatul inan adalah suatu persekutuan antara dua orang ataupun lebih, di mana setiap pihak dia mengikutkan modal ke dalam syirkah tersebut sekaligus menjadi pengelola. Nah, di sini nanti pihak-pihak yang berkongsi mereka kemudian menetapkan keuntungan dan juga kerugian yang nantinya mesti dipertanggungjawabkan ataupun menjadi hak-hak mereka berdasarkan kesepakatan di awal tentunya. Adapun porsi dalam modal dan juga dalam pengelolaan tiap pihak tidak mesti sama. Di sini para ulama, jumhur ulama menyatakan memperbolehkan
dengan syirkah inan tersebut. Pembagian syirkah uqud yang kedua adalah syirkah mufawwadah. Hampir sama dengan syirkatul inan, di mana terjadinya transaksi antara dua pihak ataupun lebih berkumpul untuk berkongsi dalam satu usaha, mengeluarkan modal yang sama, kemudian mengelola dengan pengelolaan yang sama, beban hutang yang sama, bahkan status agama pun mesti sama. Nah, itu dalam syirkah mufawwadah. Namun di sini jumhur ulama lebih menyatakan melarang syirkah mufawwadah ini, kecuali Imam Abu Hanifah, karena kesamaan status baik dalam modal, dalam usaha, dan juga status sosialnya disamakan dalam syirkatul mufawwadah. Itu merupakan hal yang tidak mesti di dalam melakukan syirkah. Pembagian syirkah yang ketiga adalah syirkatul amal, atau istilah lain syirkatul abdan, di mana terjadinya kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga, jadi tidak mengandalkan modal uang, tetapi mengandalkan tenaga ataupun keahliannya untuk menerima suatu pekerjaan. Di sini Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik memperbolehkan syirkatul abdan di sini. Adapun Imam Asy-Syafi'i, beliau melarang syirkah abdan tersebut dengan alasan karena tidak ada modalnya tadi, tidak ada modal uang tadi, yang mengakibatkan nanti kepada ketidakjelasan pembagian keuntungan antara pihak-pihak yang berkongsi dalam syirkatul abdan tersebut. Kemudian sebab dilarangnya oleh Imam Asy-Syafi'i mengenai syirkatul amal atau abdan ini karena faktor jenis pekerjaan. Bisa jadi dalam melakukan suatu pekerjaan nantinya ada satu pihak yang tidak enak badan, sehingga tidak optimal di dalam melakukan suatu pekerjaan. Itu akan nanti berpengaruh kepada kecemburuan sosial antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, yang berbeda di dalam giat dan tidaknya dalam bekerja. Contoh dalam syirkatul amal ini, semisal pekerja bangunan antara mandor dengan anak buahnya, ataupun para insinyur ataupun para pengacara ya, berkumpul untuk melakukan suatu usaha yang sama tanpa ada modal uang, tetapi modal tenaga dan juga keahlian. Pembagian syirkatul uqud yang keempat ada yang disebut dengan syirkatul wujuh, di mana ada kontrak antara dua orang atau lebih berkumpul tanpa adanya modal, yaitu hanya memiliki modal reputasi dan prestise yang baik. Jadi dalam syirkatul wujuh ini, para pelaku tidak mengandalkan modal berupa materi, tetapi mengandalkan wibawanya, prestise dia, kepercayaan dia. Jadi ketika dia berusaha, melakukan usaha, dia tidak bermodal tetapi berhutang kepada pihak lain. Kemudian nanti dengan hutangnya ini dia akan golangkan kepada suatu usaha. Nah, itu yang disebut dengan syirkatul wujuh. Tidak diawali dengan modal, tetapi modalnya modal pihutang. Di sini para ulama memang ada yang membolehkan syirkatul wujuh ini, sebagian melarangnya karena pada dasarnya tadi syirkatul wujuh ini tidak mengeluarkan modal sedikit pun, sehingga nanti berpengaruh kepada ketidakjelasan pembagian keuntungan. Pembagian syirkah al-uqud yang kelima adanya yang disebut dengan istilah syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah ini secara bahasa diambil dari kata ad-darbu fil ardi, yaitu berjalan di atas muka bumi. Adapun secara istilah, mudharabah berarti akan antara dua pihak, di mana mengharuskan satu pihak memberikan modal dan satu pihak lain menggolangkan modal tersebut, yang nantinya
sudah ditetapkan pembagian keuntungan dan juga kerugian antara dua pihak tadi. Syirkah mudharabah ini berarti adanya kontrak antara pemodal, memberikan modal uang, dengan pihak yang kedua sebagai pengelola modal tersebut, di mana pemodal dia tidak ikut menjadi pengelola. Beda halnya tadi dengan syirkatul inan dan juga syirkah mufawwadhah. Jadi pemodal tidak terjun langsung di dalam mengelola modal tersebut, tetapi memberikan modal tersebut kepada pihak yang lain untuk digolangkan. Di mana nanti ketika hasil dari penggolangan dana tersebut ada keuntungan dibagi dua, dibagi antara pihak pertama dengan pihak yang kedua. Begitupun dengan kerugiannya. Bisa saja persentasenya 50-50 ataupun 40-60 atau 30-70, itu sesuai dengan perjanjian di awal di saat transaksi dilakukan. Mudharabah ini ada dua sifat. Bisa saja mudharabahnya sifatnya muqayyadah, terikat, di mana si pemodal dia memberikan modal dengan mensyaratkan harus digolangkan ke satu usaha tertentu dan tidak boleh mengambil karyawan yang lainnya. Itu muqayyadah, jadi ditentukan oleh si pemilik modal. Ada juga sifat yang kedua dari mudharabah adalah mudharabah mutlaqah, di mana si pemodal dia tidak mensyaratkan apa saja usaha yang mesti dilakukan oleh si pengelola dari modal yang dia berikan. Bebas, silahkan pengelola mengelola dananya. Itu sifat mudharabah baik muqayyadah ataupun mutlaqah. Kemudian rukun dan syarat dari mudharabah, di mana rukun dari mudharabah ada yang disebut dengan pelaku akad. Pelaku akad di sini berarti ada pemodal dan juga pengelola modal. Rukun yang kedua ada lafaz akad sighah antara pemodal dan juga pengelola, ijab dan juga qabul. Selanjutnya yang ketiga, rukun dari mudharabah adalah modal sebagai objek kerja, di mana mesti ada modal yang diberikan oleh pemodal kepada pengelola. Yang keempat, rukun dari mudharabah adalah profit dan persentasenya. Jadi ditentukan keuntungannya nanti akan dibagi seperti apa. Di awal dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nilai uang. Kemudian rukun mudharabah yang kelima adalah jenis usaha. Jadi usaha seperti apa yang nantinya menjadi perjanjian antara pengelola dengan pemodal. Syarat mudharabah di mana modalnya itu mesti berupa uang. Artinya bentuknya nilai uang, mata uang dari si pemodal. Syarat yang kedua, modal diketahui pada waktu akad. Jadi diketahui berapa nilai modal tersebut, 50 jutakah atau 100 jutakah. Selanjutnya syarat dari mudharabah, modal tidak boleh dalam bentuk hutang. Artinya mesti cash pada waktu itu juga pemodal memberikan uang kepada pengelola. Kemudian syarat mudharabah yang keempat adalah menyerahkan modal kepada mudharib atau pengelola modal tadi. Jadi tidak dipegang oleh pemodal, tetapi modal tersebut diberikan kepada si pengelola. Adapun mengenai syarat-syarat yang berkenaan mengenai dengan profit, syaratnya adalah nilai persentase profit itu diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi bentuknya persentase. Misalkan 50%, 50%, 40%, 60%, tidak dalam bentuk nilai uang. Ya, tidak boleh menentukan nilai uang dalam keuntungan, pembagian keuntungan. Misalkan seorang pemodal dengan modal 50 juta, dia menetapkan minta keuntungan tiap bulannya 5 juta, itu tidak boleh. Ya, karena masuk kategori riba nantinya. Kemudian syarat yang berkenaan dengan profit, jumlah bagian profit tidak ditentukan di awal. Tadi dijelaskan, maksud jumlah di sini adalah jumlah mata uangnya tidak ditentukan di awal, tetapi berupa persentase. Kemudian syarat yang berkenaan dengan profit yang ketiga, saham dari dua belah pihak.
modal dari pemodal dan usaha dari mudharib. Jadi sahamnya itu berupa modal dari si pemodal, dan saham yang kedua yaitu usaha yang dilakukan oleh si pengelola. Jika kita lihat dari skema mudharabah di perbankan Islam ini, di mana nanti nasabah dia mengajukan proyek kepada bank, kemudian setelah bank mempelajari proyek seperti apa yang ditawarkan oleh si nasabah, tentunya sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh bertentangan dengan apa-apa yang diharamkan oleh agama. Kemudian setelah disetujui proyek tersebut akan sudah berlangsung, sigot sudah diucapkan, maka kemudian ditetapkan pembagian dari profit. Tapi tadi tidak hanya profit yang menjadi pembagi, tapi juga kerugian bisa jadi menjadi pembagi, loss and profit sharing. Jadi kerugi dan juga untung pun dibagi, sama-sama untung dan juga sama-sama rugi. Kemudian nanti mulailah nasabah menggolangkan uang tersebut, yang nantinya si nasabah selesai dalam berusaha, modalnya dikembalikan dan keuntungan bagian dari bank pun diberikan. Itu terkait mengenai syirkah bentuk usaha di dalam fikih muamalah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syirkah ataupun kerjasama di bidang pertanian. Ada 3 istilah syirkah dalam bidang pertanian. Ada istilah muzara'ah, ada istilah mukhobaroh, dan juga istilah musaqah. Baik, kita bahas satu persatu. Muzara'ah adalah transaksi kerjasama di mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola, dan modal pengelolaan tanah itu diberikan dari pemilik tanah. Kemudian hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan pengelola tanah tersebut. Adapun mukhobaroh, di mana transaksi antara pemilik tanah dengan pengelola tanah, di mana modal pengelolaannya itu dari si pengelola tanah tersebut, dan kemudian hasilnya dibagi antara kedua belah pihak tadi. Jadi intinya pembeda antara muzara'ah dengan mukhobaroh. Muzara'ah, pemilik tanah tidak hanya memberikan tanah, tetapi juga memberikan modal pengelolaan, baik itu bibit, ya, kemudian pupuk dan sebagainya. Adapun mukhobaroh, di mana pemilik tanah dia hanya menyerahkan tanah tanpa memberikan modal. Di mana nanti ini bisa saja berimplikasi kepada pembagian hasilnya. Jika muzara'ah, mungkin saja nanti pemilik tanah persentasenya lebih besar bagiannya daripada pengelola. Adapun mukhobaroh, karena pemilik tanah hanya memberikan tanah, modal dari pengelola, bisa saja pembagiannya 50-50, ataupun bisa saja pengelola mendapat bagian lebih besar daripada pemilik tanah. Kedua hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabat, di mana dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi tidak mengharamkan muzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya kepada para sahabat. Agar apa? Agar tanah-tanah yang tidak dikelola itu bisa menghasilkan, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Begitupun dengan mukhobaroh, Nabi pun pernah melakukannya di saat Nabi memberikan tanah kepada penduduk Khaybar untuk ditanami, dikelola, dan kemudian hasilnya nanti dibagi antara umat muslim dengan orang Yahudi yang pada waktu itu di Khaybar. Yang ketiga, bentuk kerjasama dalam bidang pertanian adalah musaqah. Musaqah ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan
dan pekerja untuk memelihara pohon. Jadi sebagai upahnya nanti adalah bagi hasil di antara pemilik lahan dan juga pengelola. Beda halnya musakoh, muzaroah dan juga mukhabaroh. Kita lihat dari skema ini, di mana tempatnya yang menjadi usaha adalah pesawahan dan juga perkebunan. Apabila bentuknya tanah, masih tanah saja, maka itu disebut dengan muzaroah dan juga mukhabaroh. Tetapi apabila baik pesawahan ataupun perkebunan itu bentuknya sudah ada pohon, sudah mulai ada tanamannya, lalu kemudian pihak lain mulai mengairi, nah, itu yang disebut dengan musakoh. Ketiga, bentuk kerjasama dalam bidang pertanian ini diperbolehkan, tetapi beda antara kerjasama bidang pertanian dengan ijaroh, memberikan upah kepada si pekerja di pesawahan ataupun perkebunan. Apabila kerjasama ini nanti keuntungannya dibagi dua antara pemilik lahan dengan pengelola. Apabila yang diupah dia tidak kerjasama, tetapi dia bekerja kemudian diberi upah oleh si pemilik lahan. Itu ketiga hal terkait bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan juga pengelola dalam bidang pertanian, di mana rukun-rukun yang mesti dipenuhi dari ketiga bentuk kerjasama tadi. Pastinya ada dua pihak yang berakad, kemudian ada sigot, ijab qabul, selanjutnya ada lahan yang akan dikelola. Apabila muzaroah dan mukhabaroh berarti tanah, apabila musakoh berarti pohon yang nanti akan diairi. Kemudian rukun dari ketiga bentuk kerjasama tadi adalah adanya masa kerja. Masa kerja yang ditetapkan sampai nantinya sudah panen. Kemudian selanjutnya rukun dari musakoh adalah pembagian keuntungan, prosentase antara pemilik lahan dan juga pengelola. Itu diantara bentuk kerjasama dalam bidang pertanian. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.